Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufat dengan NIM 2205114062. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 22B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini akan dijalankan atau oke. Yang pertama dibuatlah enggak. Yang pertama, ini akan dibuat sebuah queue baru bernama myQueue. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan ukuran dari queue tersebut. Setelah user menginputkan ukuran dari queue tersebut, nah tersebut akan ditampung ke dalam variable capacity. Oke. Setelah itu user akan diminta memasukkan data-data yang ada dalam queue sebanyak jumlah dari ukuran yang diinputkan tadi menggunakan perulangan for. Jadi ini akan diulang terus menerus sampai dengan jumlah dari ukuran dari queue tersebut. Oke, kemudian setelah itu program ini akan mengecek banyaknya data dalam queue dengan menggunakan myqueue.count. Oke, kemudian console readline data dalam queue. Nah, ini untuk menampilkan data dalam queue itu menggunakan for each. Untuk setiap item di dalam myQueue, maka console readline item. Jadi setiap data di dalam queue myQueue itu akan ditampilkan menggunakan fungsi for each. Kemudian di sini ada untuk fungsi untuk mencari data. User akan diminta untuk memasukkan data yang ingin dicari. Jika ada, data akan ditampilkan. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan data tidak ditemukan dalam queue. Oke, yang pertama gunakan for each. Maka ini akan dicek if item sama dengan set item, atau di sini adalah console yang diinputkan, yang ingin dicari. Jika item yang ada dalam queue sama dengan searching item atau data yang diinputkan, maka post sama dengan index, kemudian keluar, kemudian index plus plus. Kemudian jika post sama dengan min1, maka console readline data tidak ditemukan dalam queue. Sebaliknya, kalau sebaliknya data ditemukan pada posisi yang sesuai dengan elemen pada queue tersebut. Oke, setelah itu ini adalah fungsi untuk masukkan waktu user akan diminta untuk masukkan waktu untuk mengeluarkan queue tersebut dalam bentuk satuan detik. Di sini akan dibuat integer ini akan dibuat variabel bertipe data integer bernama process time. Kemudian input tadi akan dimasukkan ke dalam proses item, kemudian date item start item sama dengan date time atau waktu yang sekarang, kemudian while selama myQueue count itu lebih dari 0, maka jika ada data dalam queue itu maka date time current time sama dengan waktu yang sekarang, kemudian time span elapsed time sama dengan current time dikurang dengan start time. Start time ini adalah data yang waktu yang sekarang. Kemudian jika elapsed time the total second lebih besar sama dengan process time, maka ini akan keluar, kemudian semua item akan dikeluarkan dari myQueue. Oke, setelah itu console readline banyak data, ini akan menampilkan banyak data dalam queue setelah diproses menggunakan myQueue.count. Kemudian ke bawahnya program akan menampilkan data yang dikeluarkan dari queue. Jadi data yang dikeluarkan itu apa saja gitu, menggunakan perulangan while selama myQueue.count atau jumlah yang dalam queue itu lebih besar dari 0, maka string item myQueue.queue.
string item make oke, data yang dikeluarkan dimasukkan dalam item, kemudian variable item, kemudian console readline item. Jadi ini akan mencetak variabel item untuk yang menampung data yang dikeluarkan dari queue. Yang terakhir, ini akan mengecek apakah sebuah queue itu ada isinya apa tidak. Jika myQueue atau QMyQueue count jumlahnya sama dengan 0, maka akan ditampilkan queue sudah kosong. Oke, so sekarang coba ditampilkan atau di run. Masukkan ukuran queue. Oke, coba masukkan datanya 5. Yang pertama Andi, Van, Budi, Lana, Andi. Setelah dimasukkan semua, maka queue tersebut program ini akan mengecek banyak data dalam queue tersebut. Setelah itu akan ditampilkan semua data dalam queue secara urut, kemudian masukkan data yang ingin dicari. Andi. Data ditemukan pada posisi kelima dalam queue. Ini sesuai dengan yang ini, jadi Fandi dalam data ke-5 1 2 3 4 5, kemudian masukkan proses dalam 1 detik. Setelah misal setelah 1 detik, semua data akan di remove dari queue tersebut. Oke, setelah semuanya di remove, data yang dikeluarkan dari queue, maka ditambahkan data yang di queue, terus kemudian queue sudah kosong. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.